Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari Subagio dengan NIM 2023-11039. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem kontrol industri, yaitu kasusnya sistem kontrol posisi silinder pneumatik untuk pengepresan. Yang pertama-tama adalah apa itu silinder pneumatik? Silinder pneumatik adalah perangkat yang mengubah udara bertekanan menjadi gerakan linear. Ini adalah otot vital dalam sistem otomatisasi industri, menggerakkan berbagai mekanisme. Kemudian, aplikasi industrinya yaitu digunakan secara luas dalam berbagai sektor, seperti pengemasan, pengepresan, serta penggerak konveyor, menjadikannya komponen kunci dalam banyak proses manufaktur modern. Selanjutnya, ini ada 3 jenis silinder pneumatik yang umum digunakan. Yang pertama ada single acting cylinder, yang dimana ini adalah silinder yang gerakannya satu arah menggunakan udara bertekanan dan kembali dengan pegas internal. Cocok untuk aplikasi yang hanya memerlukan daya dorong. Kemudian yang kedua ada double acting cylinder. Ini adalah gerakan dua arah yang penuh dikendalikan oleh dua port udara, memberikan daya dorong dan tarik untuk aplikasi yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada rodless cylinder, yang dimana ini adalah tidak memiliki batang piston eksternal, ideal untuk langkah panjang dalam ruang terbatas, mengurangi resiko tekukan batang dan menghemat ruang. Kemudian ada sistem pneumatik dalam aplikasi pengepresan. Dalam aplikasi pengepresan, udara terkompresi secara presisi dikendalikan untuk menggerakkan piston silinder, yang kemudian menghasilkan gaya tekan yang diperlukan untuk membentuk atau menggabungkan material. Gerakan piston ini harus diatur dengan cermat untuk mencapai hasil produksi yang konsisten dan berkualitas. Kemudian ada kecepatan dan posisi piston yang memegang peranan krusial. Kontrol yang presisi terhadap parameter ini sangat penting untuk memastikan setiap siklus pengepresan menghasilkan produk sesuai standar, menghindari kerusakan material atau variasi kualitas. Masuk ke tantangan kontrol posisi silinder pneumatik kompresibilitas udara. Di sini ada 3 tantangan. Yang pertama yaitu kompresibilitas udara, yang dimana sifat udara terkompresi yang mudah dikompresi membuat kontrol posisi menjadi tantangan, menyebabkan respons yang kurang linier dan sulit diprediksi. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sensor feedback. Di sini diperlukan sensor posisi, misalnya sensor magnetik, untuk menyediakan umpan balik real-time mengenai posisi piston, memastikan akurasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada pengaturan kecepatan dan tekanan. Di sini, pengaturan yang tepat untuk kecepatan dan tekanan udara sangat penting untuk menghindari benturan keras dan mencapai gerakan yang halus atau cushioning di akhir langkah. Dapat kalian lihat di sini ada arsitektur model plan sistem kontrol posisi silinder pneumatik. Yang pertama ada input tekanan. Nah, input tekanan ini berupa katup solenoid dan regulator pengatur udara. Kemudian yang kedua ada plan silinder. Plan silinder di sini itu berupa silinder pneumatik dengan beban pengepresan. Kemudian ada sensor posisi, yang dimana sensor magnetik mengukur posisi piston. Yang terakhir ada controller. Nah, controller ini berguna untuk menerima umpan balik dan menyesuaikan regulator. Setelah melihat dari arsitektur model dari silinder pneumatik, di sini ada diagram blok sistem kontrol posisi silinder pneumatik, yaitu ada PLC atau controller yang dimana ini sinyal listrik menuju ke katup solenoid, kemudian menuju ke directional valve, ini aliran udara bertekanan, kemudian menuju ke pneumatik silinder, ini untuk mengatur posisi ataupun gaya dari silinder pneumatik. Kemudian ke material atau load yang dimana ini merupakan feedback posisi dari sensor. Jadi inilah diagram blok dari sistem kontrol posisi silinder pneumatik. Adapun mekanisme pengendalian posisi pada silinder pneumatik, yaitu sensor magnetik terus-menerus mendeteksi posisi aktual piston, mengirimkan data real-time ke sistem kontrol. Kemudian,
Controller membandingkan posisi aktual ini dengan posisi target yang diinginkan untuk mengidentifikasi adanya deviasi. Kemudian, berdasarkan perbandingan, controller secara cerdas mengatur katup solenoid, menyesuaikan tekanan dan aliran udara untuk mengoreksi posisi piston. Nah, kemudian ada fungsi cushioning atau yang secara halus di ujung silinder, memastikan gerakan piston berhasil dengan lembut, mengurangi benturan dan memperpanjang umur komponen. Ini merupakan studi kasus proses pengepresan menggunakan silinder pneumatik pada lini produksi, yang dimana proses pengepresan menggunakan silinder pneumatik pada lini produksi ini, silinder pneumatik digerakkan oleh udara bertekanan untuk menekan material, misalnya lembaran plastik atau logam. Kemudian, proses harus dikontrol agar kecepatan, gaya, dan urutan gerakan sesuai kebutuhan. Kontrol dilakukan dengan PLC atau Programmable Logic Controller yang mengatur katup solenoid atau Directional Control Value. Kemudian ada sensor, misalnya limit switch atau magnetik, yang dipasang untuk mendeteksi posisi silinder. Nah, jadi ada kesimpulan dan juga rekomendasi dari yang sudah saya paparkan di presentasi ini. Yaitu yang pertama ada pentingnya kontrol posisi. Sistem kontrol posisi silinder pneumatik sangat krusial untuk mencapai pengepresan yang presisi dan berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua ada manfaat model arsitektur. Di sini, arsitektur model plan mempermudah pemahaman dan pengembangan sistem kontrol yang efektif. Kemudian yang ketiga ada efisiensi dan keandalan. Integritas sensor posisi dan katup solenoid secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan sistem. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi utama. Di sini, penerapan sensor magnetik dan mekanisme cushioning direkomendasikan untuk optimasi performa dan umur pakai silinder pneumatik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.